Oke, Bismillah. Nah, inilah bagaimana dalam syariat Islam bahwasannya ya atau dari pendapat Imam Malik ya beliau berpendapat ya saksi itu hanya ditujukan terhadap saksi itu ditujukan terhadap eh, jinayat atau kriminalitas yang merugikan pihak kedua. Tapi kalau dia berbentuk terhadap maksiat, nggak perlu sumpah ketika sang penggugat nggak bisa membawakan bukti. Ya. Nah, yang kedelapan, unsur fikih dalam hadis ini, ya, bagaimana bentuk sumpah yang harus diucapkan. Ya. Hakim meminta salah seorang dari dua orang yang bertikai bersumpah. Maka sumpah tersebut dengan nama Allah jelas. Ya. Nah, innallaha yanhakum an tahlifu biabaikum. Allah melarang kalian bersumpah atas nama ayah-ayah kalian. Seperti sumpahnya Abu Sufyan, ya, sebelum masuk Islam. Sumpahnya orang-orang jahiliyah, ya, yang bersumpah atas nenek moyang mereka. Man kana halifan falyahlif billahi au liyasmut. Kalau dia nggak bisa bersumpah atas nama Allah, diam. Karena sumpah itu hanya atas nama Allah, ya. Wallahi, ya. Wallahi cukup, ya. Ya. Nah, biasanya wallahi ya. Wallahi ana la af'al bihadza atau wallahi ana aro fulan wa fulana yazni fi waqti hadza fi hadzal makan, ya. Nah, dan seterusnya, ya. Nah, jadi aku bersumpah kepada Allah, wallahi saya melihat fulan dan fulanah ini berzina di sini di waktu sekian dan seterusnya, ya. Nah, inilah bagaimana ya sumpah seharusnya dalam Islam. Hanya satu jenis sumpah atas nama Allah. Allah nggak boleh sumpah Al-Quran, sumpah atas nama ayah saya, atau sumpah apalagi di Indonesia mohon maaf ya, sumpah pocong ya, mohon maaf ini syirik ini nggak boleh ya. Tapi itu kita dengar itu nggak boleh syirik ya. Nah, adab-adab bersumpah ya. Nah, ya, ketua hakim ya menganjurkan untuk bersumpah baik yang penggugat atau tergugat ya ada adab-adabnya ya. Bisa membacakan ayat-ayat ya tentang sumpah atau misalkan langsung boleh ya. Nah, jadi seyogyanya ya sebagusnya itu seorang hakim menjelaskan ini ayat tentang sumpah, hukum-hukum bersumpah. Maka tadi yang diminta untuk bersumpah baik yang tergugat atau penggugat sekarang harus bersumpah atas nama Allah. Silahkan ya. Kemudian yang kedua, adat bersumpah. Kalau misal penggugat, saya bersumpah, saya bersaksi begini, 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 waktu begini di tempat ini. Nah, jelaskan bayinah. Kalau yang tergugat, saya bersumpah, saya tidak melakukan ini, cukup. Atau sambil membalikkan gugatan boleh. Saya bersumpah bahwa gugatan ini tidak benar. Karena saya di jam segini, sini, ini, di sini. Melakukan ini. Di tempat sini. Ini buktinya. Itu bagaimana adab dalam bersumpah dalam tuduhan. Atau gugatan. Ya. Dan yang lainnya ya. Banyak di Indonesia atau di negara lain yang ditambahkan ketika berdakwa atau bersaksi. Ya. Nah, itu cukup bagus ya untuk memperkuat persaksian. Ya. Nah, unsur fikih ke-10 dalam hadis ini ya menentukan hukum dengan satu saksi dan sumpah. Ya. Jika penggugat tidak bisa mendatangkan saksi semuanya dan hanya bisa mendatangkan saksi satu orang aja sendiri, ya. Nah, padahal misalkan butuh dua saksi, apakah boleh sumpah itu digantikan dengan saksi? Nah, atau kedudukan persumpah itu digantikan dengan persaksian. Imam Abu Hanifah atau ulama mazhab Hanafi bahwa tidak bisa menggunakan sumpah diganti dengan saksi atau menggunakan ya persaksian itu diganti ya dengan sumpah nggak boleh. Ya, jadi penggugat tetap penggugat harus dibawa, ya, tidak bisa digantikan. Ya. Sedangkan ulama yang lain ya boleh menggantikan posisi pesaksi ya dengan sumpah jika bila tidak bisa terpenuhi ya. Nah, wallahu alam zaman sekarang
ya. Kalau ada bukti digital, ini pendapat anak. Kalau ada bukti digital, datangkan wajib dua saksi. Tapi kalau nggak ada bukti digital, boleh datangkan satu saksi dengan sumpah di atas materai. Sumpah di atas materai. Bikin ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim terhadap yang tergugat atau kepada hakim PN mana atau PA mana, saya bersaksi atas di bawah sekian ya dengan nama tanggal lahir ini, bahwasannya ini penjelasan di bawah satu lembar aja. Di bawah yang penggugat sebagai tergugat ini materi tanda tangan ya. Boleh seperti itu. Menurut Anda cukup kuat. Ya, karena ya kalau kesaksian non digital kan susah ya, nggak semua orang lihat depan mata gitu ya. Nah, ini cukup bagus. Pendapat ulama yang lain selain Abu Hanifah, ulama Madzhab Hanafi cukup bagus. Boleh kita pegang pada zaman sekarang. Ya. Nah, unsur fikih yang ke-11, penggugat dan perihal saksi yang didatangkan dan sumpah saksi. Ya. Nah, sebagai barang bukti bagi penggugat adalah saksinya. Ya. Dan itu kalau diokekan atau sudah hakim itu bilang oke, sudah cukup kesaksiannya, sudah jelas. Ya. Nah, tapi kalau masih diragukan, tambahkan dengan sumpah. Ya. Bahwa itu bahwa bukti bahwa dia nggak merekayasa. Ya. Nah, inilah bagaimana kekuatan sumpah itu untuk menambah kekuatan bukti, kekuatan penjelasan. Ya. Bahkan bisa menggantikan posisi penggugat yang atau saksi yang lain. Ya. Nah, ini bagi pengadilan di luar uh, pengadilan resmi, ya, itu boleh. Ya. Nah, itu bisa dilakukan seperti itu ya. Kalau misalkan pengadilan di luar ya, eh, non digital apa litigasi itu biasanya ya tertutup kan. Bahkan by Zoom aja bisa loh mereka bangun pengadilan seperti itu. Ya saksinya nggak perlu banyak gitu. Paling di satu pengadilan mediator, kemudian apa namanya penggugat, tergugat, pengacara penggugat, pengacara tergugat udah ya. Sama bisa satu lagi itu yang keenam itu penulis, asisten dari mediator. Jadi sekerjanya nulis, nanti serahkan ke mediator. Mediator bertanya, oke, kesaksian bisa begini. Coba saya minta kesaksian dari tergugat. Itu bisa. Ya. Nah, unsur fikih yang ke-12, ya. Nah, dalam hadis ini, keputusan hakim didasarkan pada yang ia ketahui. Yang ia ketahui bukti. Kedua, undang-undang. Ya, yang undang-undang ini harus didasari dengan syariat Islam kalau dalam hukum Islam. Ya. Yang ketiga, dampaknya hukuman bagi yang terdakwa. Artinya apa ya? Misalkan ada perkara A dan B. Sama-sama pencurian dengan nominal yang sama kita anggap. Yang perkara A ya tergugat terbukti mencuri sebuah uh, misalkan atau misalkan 2 kilo besi. Sama yang B juga 2 kilo besi. Oke, tapi kondisi yang tergugat beda. Yang pertama ini mencuri karena kebutuhan. Kalau saya nggak mencuri, saya nggak menjual, saya nggak bisa memberi makan anak-anak istri saya. Sedangkan tergugat yang di perkara B, mencuri memang kebiasaan dia mencuri. Udah rutin gitu. Nah, keputusan hakim harus bijak. Ya. Berdasarkan pengetahuan saya, seharusnya perkara A dan B sama di penjara sekitar 3 sampai 5 tahun karena nominal pencurian sudah lebih dari 800.000 misalkan. Ya. Namun, ya, kita melihat ya bahwa yang apa namanya? Yang di A ini karena dia butuh. Kemudian yang di A, orang pihak yang kedua yang dirugikan itu mengampuni. Boleh diringankan oleh hakim. Ya, yang B ya udah kebiasaan mencuri nggak sekali dua kali ya ya sudah ya kalau di hukum Islam kan potong tangan di atas 200 dirham ya dan harus mengembalikan
Nah, tapi kalau di perkara A boleh digantikan yang lain. Misalkan, oke, di sini karena yang tergugat sudah terbukti melakukan kriminalitas dengan pencurian segini, 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 kesaksian jelas, bukti jelas, ya, maka hukuman tetap dijatuhkan. Namun hukuman berbeda dengan yang di undang-undang. Di sini hukumannya adalah yang hadir di sini, baik sebagai saksi atau keluarga yang menghadiri atau bahkan pihak lain yang menghadiri patungan untuk menggantikan kerugian. Boleh. Atau dengan bentuk yang lain boleh. Boleh. Ya. Ya. Dan ini boleh dilakukan oleh hakim. Dan ini hakim yang bijak. Ya. Nah, apa dalam hadis Rasulullah SAW ya? Idza ya qadi ya al-qadi hakama al hakim ya. Nah, ketika hakim ya menghukumi sesuatu dan hukumannya benar, maka baginya dua pahala. Namun kalau dia sudah berusaha dan tidak ingin mencelakakan orang lain, baik penggugat atau tergugat atau pihak yang ketiga atau pihak kedua, ya, maka baginya satu pahala. Ya, karena dia sudah berusaha untuk menegakkan syariat Islam. Ya, nah ini bagaimana keputusan hakim harus bijak. Ya, makanya jadi hakim dan pengacara itu nggak mudah, ikhwah, para jamaah sekalian. Ya, ikhwati wa akhwani fillah, ya. Kalau kita lihat, ya, hakim dan pengacara ini memiliki sebagai tangan kanannya Allah. Kenapa? Karena dia menentukan hukuman yang Allah telah tentukan bisa diberatkan atau diringankan dengan berbagai cara, ya. Atau hukumannya sama tapi jalurnya diringankan. Hukumannya sama tapi diberatkan. Ini kan dia sang hakim yang menentukan. Begitu juga dengan pengacara, ya. Ketika dia ingin mendukung bukti dari kliennya dia atau yang ia dukung, dia nggak boleh berbohong atau memainkan kata untuk meringankan yang satu hukumnya sudah jelas. Ya, dalam syariat Islam, ya, pengacara hanya memperkuat bukti, bukan mempermainkan hukuman atau kondisi dari kliennya dia. Itu seharusnya, ya. Nah, maka banyak ya demi harta, demi keyakinan dia, demi nama baik dia sebagai pengacara, dipermainkanlah kata agar hukuman tidak seharusnya atau bahkan memenangkan dari pihak yang batil, yang salah. Nah, inilah yang dicela oleh Allah. Ya, persaksian yang tidak benar atau keputusan hakim yang keliru kalau disengaja. Ya. Unsur fikih yang ke-13 dalam hadis ini, keputusan hakim tidak bisa menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Jelas semuanya atas dasar syariat Islam, Al-Quran dan Sunnah. Ya, nggak boleh kita menghalalkan yang halal, haram dan mengharamkan yang halal. Misalkan nih karena kebutuhan yang tergugat, karena misalkan yang tergugat ini nih membutuhkan ketika mencuri, ya sudah pencurian saya halalkan. Enggak, pencurian tetap haram. Tapi untuk hukumannya boleh diperingan dengan kebijakan hakim. Ya, jadi sang hakim bilang pencuri itu harus dibalikan, tetap harus dibalikan. Nggak kita halalkan, enggak. Pencurian haram-haram. Ya, tapi dibalikannya dengan cara yang lain. Nah, boleh, boleh, ya. Dan apalagi sang penggugat atau pihak kedua yang dirugikan, yang dicuri barangnya, memaafkan, boleh. Ya, walaupun nggak semua hudud dan jinayat itu nggak boleh dimaafkan, karena itu haknya Allah. Kalau hudud itu boleh dimaafkan, ya. Bedanya seperti itu ya. Jadi jinayat itu hak Allah, hudud itu hak antara dua kedua belah pihak. Ya. Kalau seperti kotel, hadul qazaf itu sudah haknya Allah, ya. Nah, itu yang namanya fikih jinayat, ya. Nah, mana kalau udah sampai hakim perkaranya, pihak kedua yang dirugikan tidak boleh lagi memaafkan. Artinya apa? Udah hukuman itu full, ya. Itu hukuman yang Allah tetapkan itu sudah harus dijatuhkan, ya. Artinya segala perkara sudah di tangannya hakim. Ya, pihak kedua nggak bisa memaafkan atau membatalkan hukuman itulah jinayat. Tapi kalau hudud boleh, adu zina,
Misalkan pencurian, boleh. Ya, misalkan pihak yang tercuri barangnya sudah sampai hakim nih perkara. Mohon maaf, hakim, saya memaafkan yang tergugat karena pencuriannya. Boleh. Tapi kalau udah kotel, kok kisos, misalkan, wahai hakim, kami sebagai keluarga dari yang terbunuh atau yang pihak kedua yang terbunuh, kita memaafkan yang tergugat tersebut atau pembunuh tersebut. Enggak boleh. Ya, itu sudah haknya Allah. Ya. Sama kayak waris, waris itu haknya Allah. Nggak boleh saya ridho deh. Bagian waris saya buat orang lain. Udah kasih aja langsung. Enggak. Kalau mau dikasih, kamu yang ngasih. Ahli waris yang ngasih. Dibagi dulu. Nanti ahli waris serah mau ngasih siapa serah setelah itu. Tapi kamu harus dibagi dulu. Karena ya haknya Allah. Waris itu hak Allah sama kayak wasiat. Walaupun orang di WhatsApp ya sudah saya ridho buat ahli waris saja. Enggak. Kamu dapat wasiat dulu. Nanti terserah kamu bagi itu kepada ahli waris. Serah. Yang penting kamu dapat dulu hak dari Allah itu. Ya. Unsur fikih ke-14 dalam hadis ini pahala bagi hakim yang adil. Ya. Nah, hakim yang adil itu mendapatkan pahala yang besar. Ya. Nah, seperti yang tadi Anda sebutkan, idza hakamal hakim, ketika seorang hakim membuat keputusan atau menghukumi sesuatu, wa ijtahada tsumma asoba, dan ia berusaha dengan usaha yang benar dan dia mendapatkan keputusan yang benar, falahu ajron, maka dia dapat dua pahala, dua balasan dari Allah. Wa idza hakama wajtahada tsumma akhta'a falahu ajrun. Ketika dia berusaha ya untuk menghukumi namun keliru, maka dapat satu pahala. Ya, seperti Rasulullah SAW ketika menghakimi tawanan Badar, beliau itu mengambil keputusan Abu Bakar bahwa ya udah kita ambil fidyah aja, uang tawanan. Jadi barang siapa keluarga atau kerabat ingin mengambil tawanan Badar, bayar sekian. Ya. Tapi pendapat Umar berkata, enggak ya, Rasulullah. Tawanan Badar wajib kita penggal seluruhnya. Karena mereka itu sudah memutuskan untuk memusuhi Allah. Maka itu hukum bagi barang siapa yang memusuhi Allah itu dipenggal. Akhirnya Rasulullah SAW berijtihad untuk mengambil keputusan Abu Bakar. Ternyata apa? Allah bilang salah. Ya, barang siapa yang telah memusuhi Allah maka hukumnya hukum Allah. Ya, yaitu dipenggal. Ya. Sampai akhirnya Abu Bakar dan Rasulullah itu nangis ya atas kekeliruan pendapat mereka. Ya. Nah, satu hakim masuk surga dan dua hakim masuk neraka. Ya. Nah, apa ini maksud ya? Al-Qudoh Salasah. Penjelasan bahwa pembagian hakim itu ada tiga. Ya. Awahidu fil jannah wa thnani fil nar. Fa'amma alladhi fil jannah farajulun arfal haq. Faqadiya bihi. Ya, hakim yang tahu kebenaran dan dia menghukumi kebenaran. Wa rajulun arfal haq fajaru fil hukum. Fahuwa finnar. Dan dia, hakim kedua ini yang masuk neraka, dia tahu kebenaran, tapi dia nggak mau menghukumi dengan kebenaran tersebut, ya maka tempatnya di neraka. Warajulun qadulin nas ala jahlin, dan dia berhukum atas kebodohan dia, maka tempatnya di neraka. Ya. Nah, inilah hukum-hukum fikih dalam fikih jinayah dan hudud. Kriminalitas jelas harus membawakan bayinah bagi persaksi, bawakan 4 saksi atau 2. Kalau nggak ada saksi, gantikan dengan sumpah. Ya, saksinya harus konkret untuk hakim nanti bisa memutuskan hakim. Ya, bukti ini jelas atau tidak. Yang tergugat harus bersumpah. Ya, kalau saksi sudah cukup, ya sudah sumpahnya tidak dianggap. Ya, kalau kesaksian tidak jelas, baru diwajibkan bersumpah bagi yang tergugat. Penggugat ya, atau yang tergugat boleh membantah dengan kesaksiannya dan seterusnya. Dan di sisi lain juga ya, sang hakim mendapatkan pahala atas kebenarannya. Kalau nggak benar, tempatnya di neraka. Wa yazubillah min dzalik. Nah, inilah bagaimana Islam mengatur fikih hudud, kriminalitas ya, yang mana ditentukan oleh hakim, qadhi, penggugat, tergugat yang telah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW, ketentuan-ketentuan
dalam fikih kriminalitas atau fikih hudud wal jinayat. Wallahu a'lam bissawab. Ya, inilah yang mungkin bisa kita bahas dari fikih hudud wal jinayat ya. Nah, yang mana insya Allah ya, bukan hanya di negara Muslim aja, bahkan di seluruh dunia, termasuk Indonesia ya, semoga ya dipenuhi dengan hakim-hakim yang jujur, yang berilmu dan menghakimi dengan syariat Islam di atas kebenaran. Amin ya robbal alamin. Dan insya Allah ya, kaum muslimin dan juga di negeri kita, semoga semakin sedikit ya persentase kriminalitas agar menjadi negeri yang aman dan dipenuhi dengan keberkahan dan juga pertolongan ya, pertolongan ya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Dan di sisi lain ya semoga kita menjadi hamba yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Ya. Nah, nah, dari penjelasan tentang fikih jinayat wal hudud ya di hadis ini ada yang ingin ditanyakan para jamaah sekalian? Tafadhol ya. Nah, atau sudah cukup insya Allah ya. Nah, dari penjelasan hadis ini tentang bagaimana ya hukum-hukum ya untuk menentukan kriminalitas baik dalam persaksian, sumpah dan juga hukuman ya, perilaku kodi atau hakim ya, dan ketentuan-ketentuan lain di dalam fikih hudud wal jinayat ya. Insyaallah sudah cukup ya para jamaah sekalian. Ya, sekali lagi Ana minta maaf tadi terputus koneksi ya karena WiFi terputus secara tiba-tiba. Qadarullah wa masyafal ya. Dan juga minta maaf bila ada kekeliruan ya atau kesalahan dari yang kita bahas bersama atau dari ucapan diri Anda yang kurang berkenan ya kita akhiri ya pertemuan kita pada pagi hari ini ya barakallahu fikun ya para jamaah sekalian ya. Walhamdulillahirabbil alamin kita tutup pertemuan pagi ini dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Masya astaghfiruka wa atubu ilaik.